Shalom, terima kasih Pastor Kenneth. Saya berbagi screen buat Bapak-Bapak semua hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ketua BSK, Bapak Pendeta Hengkiso yang sudah memberikan kesempatan buat saya bisa berbagi kepada Bapak-Bapak yang luar biasa di hari ini. Satu kehormatan buat saya bisa berbagi. Ini foto keluarga saya, Bapak-Bapak. Saya adalah seorang suami dari satu orang istri ya dan 3 anak. Kalau Bapak-Bapak lihat foto ini, saya yakin di handphone Bapak-Bapak pasti banyak foto-foto keluarga yang juga bagus-bagus ya. Dan pasti kalau dilihat begini, kelihatannya ini adalah seorang suami. Kalau Bapak-Bapak lihat wanita yang setengah baya, pasti Bapak-Bapak bilang, ini pasti seorang ibu. Tapi apakah ciri-ciri itu adalah ciri-ciri yang harus, yang mutlak? Apakah ciri-ciri itu sesuai dengan fungsinya? Nah, itu kita mau belajar. Apakah Bapak-Bapak lihat orang yang pakai baju merah ini sudah jadi bapak atau belum? Tolak ukurnya adalah lihat ciri-cirinya. Ya, saya mau tanya sama Pak Andreas Darwanto. Ya, Pak Andreas Darwanto, saya mau Bapak sebut satu merek, Pak, yang saya kasih ciri-cirinya, Pak. Ini minuman ini merek apa? Warnanya hitam, Pak. Rasanya manis. Kalau rasanya kita kepanasan, kita kehausan, rasanya minum air produk ini, nama dari produk ini, rasanya sangat menghilangkan dahaga. Ketika kita minum, kalau sebelum kita minum botolnya kita kocok, itu akan jadi berbusa, Pak. Waktu kita buka botolnya itu bisa tumpah isinya. Ya, nah minuman ini warnanya hitam dan botolnya warna bening dan tutupnya itu kemasannya warna merah, tutup botolnya warna merah, dan kalau dibuka dikocok itu berbusa kan ke dalam minum, wah langsung dijawab ya. Waktu kita masukkan, saya belum pada ciri yang lain loh ya. Waktu kita masukkan di dalam mulut itu rasanya kayak ada semutnya. Apa tadi Pak Darwanto? Wah mantap nih kayaknya sama-sama hobi. Kita udah nggak boleh banyak minum ya, Pak Andreas Darwanto ya. Ini kita bisa diabetes kalau banyak minum Air Coca-Cola. putih aja kita minumnya. Betul, betul. Jadi ini minuman favorit ya. Waktu saya masih sekolah juga sangat favorit. Kalau ya merek yang lain yang sejenis. Nah, itu ciri-ciri kita dari disebutkan aja beberapa cirinya langsung bisa sebut itu merek minuman apa ya. Ini pasti kita edit ya, nggak boleh sebut tadi namanya ya. Kalau di TV itu nggak boleh sebut ya, kalau nggak dia mesti bayar fee ya. Nah, ini ciri-ciri dari satu minuman. Bagaimanakah ciri seorang laki-laki yang mengaku dirinya sebagai bapak? Atau ciri-ciri keutamaan laki-laki yang katanya mau jadi bapak? Kita mau belajar pada siang hari ini ya, Bapak-bapak. Ciri keutamaan laki-laki sebagai bapak, kalau orang-orang secara umum mempresentasikan laki-laki yang sempurna itu, dia tuh sempurna kalau dia maco, postur tubuhnya kekar, ya. Kalau dia tuh pakai kumis sedikit agak-agak jangan terlalu tebal ya, kalau tebal kan kayak debt collector gitu ya. Tapi kalau dia tipis dan halus, lalu dia berbrewokan sedikit gitu ya, wah seperti tadi Pastor Kenneth bilang kayak Brad Pitt. Nah itu kelihatannya maco. Itu yang menurut dunia katakan. Lalu kalau tutur katanya manis ya, bukan manis kepada wanita saja, tapi memang dia bicaranya tuh manis ya, bicaranya tuh baik sekali, menyejukkan. Apakah hanya itu saja? Memang itu baik ya, semua kita bapak-bapak juga harus punya ciri seperti itu. Tapi apakah itu ciri keutamaan seorang bapak? Tentunya tidak lengkap kalau hanya cuma itu ya bapak-bapak ya. Ada yang berpikir kita mesti punya karisma, cara berdiri, ya, cara bicara, waktu kita berhadapan dengan siapa, bagaimana letak tangan kita, ya itu diatur, ada ilmunya ya. Lalu kita harus berpakaian dengan model terkini, ya kita harus mencapai sebuah prestasi tertentu. Tentu kita punya jabatan tertentu, ya kita merasa keren kalau kita punya jabatan. Kita merasa sudah keren karena kita seorang gembala. Kita merasa sudah keren karena kita adalah seorang pendeta. Apakah itu
ciri dari seorang laki-laki yang sempurna? Tentu tidak seperti itu ya, Bapak-bapak ya. Kita menjadi sangat seperti yang Tuhan inginkan ketika kita bisa berfungsi dan berperan sebagai seorang bapak. Bukan karena status sosial kita bisa menjadi seorang bapak yang sempurna. Bukan karena kita kaya kita bisa memberikan kemewahan kepada keluarga kita. Bukan karena kita bisa menyiapkan satu masa depan yang terjamin. Makanya kita kerja banting tulang. Untung nggak retak ya Bapak-Bapak ya. Tulangnya dibanting terus. Kita kerja mati-matian ya. Keringat. Bapak banyak bilang kaki sudah jadi kepala. Kepala sudah jadi kaki. Coba Bapak-Bapak kalau bayangkan sejenak tuh kayak apa tuh bentuknya ya. Kaki sudah jadi kepala, kepala sudah jadi kaki. Ini bapak-bapak kalau lagi marah di rumah sering mengutarakan seperti itu ya. Kamu nggak tahu, papa sudah kerja, ya banting tulang, kaki sudah jadi kepala, kepala sudah jadi kaki. Wah sering ya bapak-bapak ngomong begitu. Merasa dirinya sudah melakukan banyak pengorbanan untuk keluarganya. Kalau kembali kayak tadi ya, bapak-bapak adalah pondasi. Pondasi itu letaknya di bawah. Pondasi nggak pernah mesti tampil. Oleh sebab itu, bapak-bapak yang ngerti bahwa dirinya pondasi, dia tidak akan pamer sama apa yang sudah dia korbankan buat keluarganya. Nah, apakah kalau kita sudah kaya, kita bisa berikan kemewahan, istri, anak-anak kita, semuanya sudah kita bisa berikan mobil mewah untuk mereka pakai. Oh, kita sudah laki-laki yang sempurna. Tentu nggak seperti itu ya bapak-bapak ya. Bukan sekedar penampilan lahiriah dan kesuksesan saja. Tapi laki-laki ciri keutamanya adalah soal peran dan fungsinya yang dia sadar harus terus diperjuangkan. Ya, kalau tadi Pak Andreas Darwanto waktu kesaksiannya bilang masih proses, saya berjuang. Ya, sama kita semua juga sama-sama terus akan berjuang. Nah, oleh sebab itu kita nggak boleh merasa minder, kita nggak boleh menyerah. Kadang-kadang istri dan anak-anak kita justru yang meragukan apakah kita mampu bisa menjadi seorang bapak. Tapi kita percaya waktu kita merespon panggilan ini di dalam hati kita, di dalam hidup kita, kita merespon panggilan Allah bahwa kita dipanggil, dilahirkan menjadi seorang laki-laki itu mulia untuk menjadi seorang bapak. Oleh sebab itu kita tidak akan menyerah. Kita akan terus memancarkan ciri keutamaan kita sebagai seorang bapak. Nah, seorang laki-laki harus mengenal dulu. Seperti tadi kita belajar ya, siapakah diri kita, makna dari diri kita itu sebagai sumber, kita ini penyedia benih, kita ini pemberi pupuk, kita ngerti, kita kenal jati diri kita. Kita tahu panggilan kita tuh untuk jadi apa ya, kita tahu kita mesti jadi sumber, mesti jadi progenitor, kita harus menjadi jangkar, kita harus menjadi pondasi, kita tahu panggilan kita. Lalu kita sudah belajar juga bagaimana kita harus berfungsi. Bapak-bapak mengenal jati dirinya, bahwa fungsinya adalah sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pendisiplin, sebagai seorang pemimpin. Dia kenal dirinya. Ini yang paling penting. Ya, dia memahami, dia tahu makna dirinya sebagai seorang laki-laki, sebagai bapak itu apa yang dia harus perankan dan dia harus miliki di dalam hidupnya. Banyak hal bapak-bapak ya, minimal bapak-bapak. Kita belajar 6 ciri utama seorang bapak. Bagaimana waktu orang lihat kita, orang nggak perlu ngomong apa-apa lagi, nggak perlu lihat apa-apa lagi. Waktu dia lihat aja salah satu cirinya, seperti tadi saya bilang, satu minuman yang rasanya segar. Kalau misalnya kita lagi dahaga, kita pengen minum, waduh ini manis rasanya enak. Bapak-bapak sudah langsung kebayang. Ditambah lagi kemasannya merah, botol tutupnya itu merah, kita sudah tahu mereknya apa. Sama bapak-bapak juga harusnya seperti itu. Waktu ada satu foto bersama-sama dengan seorang wanita, kita pajang foto itu di depan PP, ya di profile picture WhatsApp kita, ya di Facebook kita. Waktu orang lihat kita berdua sama seorang wanita, dia sudah tahu kita adalah seorang bapak. Nggak perlu diragukan lagi. Dari cara kita pose sama istri kita waktu di saat berfoto, orang sudah tidak meragukannya lagi bahwa kita adalah seorang bapak.
Nah, kadang-kadang banyak nih bapak-bapak ketemu di mall ya. Dia umurnya 50 ya, wanitanya umurnya 20 ya. Wah, ini dan tentu saja dari gayanya bukan seperti anaknya. Nah, kalau kita bapak-bapak foto dengan wanita seperti itu, sudah diragukan apakah kita seorang bapak. Jangan-jangan kita kalau ada bahasa bilang tante-tante girang, kita jangan-jangan bapak-bapak, om-om senang ya. Bisa-bisa orang bilang kita seperti itu. Nah, bagaimana kita harus menunjukkan ciri keutamaan kita bahwa kita adalah seorang bapak? Minimal ada 6. Tapi begitu orang melihat salah satu ciri yang kita bisa tunjukkan secara kental, orang sudah tahu, wah ini pasti di rumahnya dia adalah seorang bapak. Yang pertama adalah kita harus punya reputasi yang baik, bapak-bapak. Kita harus punya perkataan yang baik, yang benar, ya, bukan hanya sekedar manis enak didengar, tapi perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tindakan kita juga pasti harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Nah, masalahnya bapak-bapak banyak yang berkata-kata hanya berkata-kata yang baik, ya, supaya membenarkan tindakannya yang salah, ya. Dia bapak-bapak tidak berani menyuarakan perkataan yang benar menurut firman Tuhan, padahal dia tahu yang benar seperti apa. Karena mungkin posisinya dia adalah hamba Tuhan. Dia tahu apa yang benar, yang harus dia katakan. Tapi karena dia tahu dia belum menang, dia berkata-kata yang baik, enak didengar kepada istri dan anak-anaknya. Padahal dia tahu itu adalah perkataan yang tidak benar, hanya perkataan yang baik. Karena tindakannya belum benar. Ya, bapak-bapak harus punya reputasi yang baik dari sifatnya kelihatan. Dari kesetiaannya sebagai seorang suami itu kelihatan. Ya, dari kesetiaannya sebagai seorang bapak yang mungkin cuma pekerjaan kecil, mengantar istri yang mau ke pasar, ya, kelihatannya rendahan, kayak suami yang nggak punya kerjaan, mengantarkan anak pergi sekolah, ya, itu pekerjaan-pekerjaan yang biasa, mencuci piring, ya, membantu istri menyetrika atau membantu istri cuci baju. Itu pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya bagi bapak-bapak yang konvensional, wah itu pekerjaannya ya hina, itu pekerjaan wanita, itu bukan pekerjaan laki. Ya, nah bapak-bapak yang ngerti dia harus punya reputasi yang baik, dia nggak memikirkan bahwa membantu pekerjaan istri itu mengganggu reputasinya. Dia setia sama istri dan anak-anaknya. Dengan cara apa? Melakukan hal-hal kecil bersama dengan keluarga, bersama dengan istri dan anak-anaknya. Tentu saja reputasi yang baik, dia juga jujur dan bertanggung jawab. Dia berkata benar, dia tidak perlu bersumpah, ya. Dia tidak perlu berkata setiap apa-apa, jujur nih ya, jujur nih ya, jujur nih ya, ya. Ya kalau kita khotbah kan begitu ya Bapak-bapak ya. Kita khotbah kadang-kadang juga suka ngomong yang terakhir karena kita tahu kita sudah ngomong kepanjangan ya. Atau kita ngomong singkat cerita karena kita tahu tadi kita sudah terlalu banyak cerita, terlalu kepanjangan. Sama dengan bapak-bapak yang ngomong jujur nih ya, dikit-dikit jujur aja nih ya. Jujur aja. Kenapa mesti ngomong jujur terus? Karena dia tahu orang-orang sering meragukan kejujuran yang mungkin dia mau katakan. Atau orang-orang meragukan kejujuran yang dia lakukan. Orang ragu sama kejujurannya. Nah, bapak-bapak yang seperti ini tentu bukan bapak-bapak yang punya reputasi yang baik. Ya, kita harus punya reputasi yang baik karena orang mengenal kita adalah orang yang jujur, kita adalah orang yang bertanggung jawab, dan tentu saja semua ini akan menunjukkan satu hasil reputasi yang baik. Kita setia kepada waktu, ya, menghargai orang lain. Kalau janjian tepat waktu, jangan kalau meeting jam 7 dengan alasan Allah saya datang jam 7 juga nanti yang lainnya terlambat. Saya kan ketuanya, saya kan gembalanya. Nanti kalau saya datang jam 7 juga saya yang nunggu. Sudah biar aja. Janji jam 7 meeting ya saya 7.15 lah. Tunggu mereka kumpul dulu. Ya itu reputasi kita jadi tidak baik. Kalau kita pemimpin, kita bapak aja kita suka terlambat. Bagaimana kita bisa jadi teladan yang baik buat mereka? Kita adalah orang yang tepat waktu. Kita punya reputasi yang baik terhadap semua talenta yang kita miliki. Ya, jangan kalau ada apa-apa bilangnya saya nggak punya. Boro-boro kalau mau pinjam uang ya,
tapi sama talenta sendiri aja tidak bertanggung jawab. Sedikit-sedikit bilang nggak bisa, padahal bisa. Diminta tolong sebenarnya dia bisa, tapi dia bisa selalu bilang, kayaknya saya nggak bisa. Kata-kata nggak bisa itu seakan-akan satu kata-kata yang powerful untuk menolak sesuatu yang dia nggak suka. Ya, nah, orang yang seperti ini reputasinya kurang baik. Lalu apakah orang yang reputasi ini adalah orang yang juga bertanggung jawab terhadap kekayaan ya yang dipercayakan bagi dirinya? Bagaimana keluarga dan orang lain menilai diri kita, Bapak-bapak? Tentu saja kita jangan bilang suruh jemaat lihat kita. Ya, jangan suruh lihat orang-orang gereja. Jangan suruh lihat orang-orang kantor kita. Jangan suruh lihat lingkungan komplek kita, lihat kita gimana. Ya, yang paling penting adalah bagaimana keluarga kita melihat kita. Kita nggak bisa bohong sama apa yang dikatakan oleh istri dan anak-anak kita tentang diri kita. Itu adalah hal yang paling objektif untuk menilai diri kita. Apakah kita sudah punya reputasi yang baik dalam perkataan, tindakan, sifat, kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab kita? Apakah kita adalah orang yang punya reputasi yang baik? Yang kedua, kita mesti punya kemurnian moral, Bapak-bapak. Dalam dunia yang sedang mengalami degradasi moral, dosa sudah terlalu berkuasa menjerat begitu banyak laki-laki. Jangan sampai termasuk kita, Bapak-bapak. Apalagi kita seorang hamba Tuhan, apalagi kita adalah orang Kristen, apalagi kita adalah orang-orang yang bilang kita adalah laki-laki yang mencintai Tuhan. Ya, apakah kita masih dapat menunjukkan kemurnian moral kita? Tentu saja yang paling pertama kepada keluarga kita, bukan kepada orang lain. Di depan keluarga kita, bersama dengan keluarga kita, apakah masih ada kemurnian moral dalam diri kita? Kebiasaan buruk, ya. Kebiasaan buruk tuh banyak ya, Bapak-bapak ya, kita di rumah ya, di rumah khususnya. Oh, kalau di gereja kebiasaan buruk kita nggak kelihatan, ya. Di kantor, ya, apalagi di lingkungan komplek, nggak kelihatan. Tapi di rumah kebiasaan buruk kita sangat kelihatan. Apakah semakin hari kebiasaan buruk kita semakin berkurang? Ataukah malah istri kita sama anak kita terus mengeluh terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk kita? Apakah identitas yang kita tunjukkan, identitas dan nilai-nilai diri kita yang tidak sama dengan identitas dan nilai-nilai duniawi itu sudah nampak dalam diri kita sebagai seorang bapak? Wah, itu kita mesti tunjukkan. Ya, suatu hari istri saya main game, karena dia main game, saya juga nggak ngapa-ngapain, saya ikut download game di dalam handphone saya. Ya, saya main game sama seperti yang dia main, ya. Lalu main, wah ini sangat menyita waktu. Sampai sebelum tidur main, mau bangun tidur langsung ingat game saya bermain. Ya, memang saya tetap berdoa bangun pagi, ya kita doa dulu, ya. Habis itu ya kita ke kamar mandi, ya ke kamar mandi, ingat handphone, langsung kita main game. Suatu pagi ketika saya main game begitu, Roh Kudus bicara sama hati saya, Samsuri, berapa banyak waktu yang kamu harus buang hanya untuk hal seperti ini? Waduh, saya tertegur tuh pagi-pagi di WC ya, waktu saya duduk di kloset WC, Tuhan Roh Kudus bicara begitu sama saya. Saya langsung bilang, waduh ampun Tuhan, iya ya, kurang lebih udah 2-3 minggu ini nih, saya sudah sampai level ratusan hari itu di game itu. Langsung saya bilang, oh ya Tuhan, saya nggak mau Tuhan. Saya hapus langsung gamenya di handphone saya. Lalu apakah saya hapus? Sudah selesai. Roh Kudus bicara lagi sama saya. Sepertinya bukan hanya game itu yang ada di handphone kamu. Aduh ya Tuhan, ampun. Saya hapus semua game di handphone saya. Sampai hari ini saya tidak punya game di handphone saya. Ini hal-hal kecil. Mungkin bapak-bapak bilang itu, saya cerita begini ya, cuma game. Disaksiin, udah kayak sulit aja, udah kayak dosa besar aja cuma game. Oh, mungkin seperti bagi saya itu hal yang kecil, tapi bagi banyak bapak-bapak itu satu hal yang sangat besar, karena banyak bapak-bapak juga yang terikat dengan game. Bagaimana saya bisa ngomong dengan ketiga anak saya mereka nggak boleh main game kalau mereka lihat bapaknya setiap malam dan setiap pagi sibuk main game? Oh, saya main game mah nggak sampai menyita waktu. Saya main game mah kalau cuma santai, ya. Ya kalau setiap santai main game namanya sudah terikat, bukan begitu bapak-bapak ya. Jadi
bagaimana kita bisa menunjukkan kita berbeda dengan mereka? Ya, saya mencontoh gembala saya yang mengatakan, saya sengaja baca firman itu bukan di kamar, tapi di ruang tamu. Supaya anak saya kalau pergi sekolah, pergi kerja, pergi kuliah, dia lihat bapaknya setiap pagi baca firman dan berdoa di ruang tamu. Wah, waktu saya dengar begitu, iya juga ya. Kenapa saya nggak meniru ya, Bapak Gembala saya ngomong begitu. Saya pindah dari saya berdoa di kamar, sekarang saya sudah meniru beberapa tahun ini. Saya berdoa dan baca firman di ruang tamu setiap pagi. Supaya mereka bisa lihat. Mereka tahu waktu mereka turun, mereka lihat bapaknya di posisi bapaknya seperti apa, baru dia panggil papanya. Kalau dia tahu papanya lagi merem, lagi berdoa, mereka nggak panggil saya pagi, Pak, nggak begitu. Karena dia tahu papanya sedang berdoa. Tapi kalau papanya lagi pegang tablet, lagi di depan meja, lagi baca firman, mereka baru lihat, oh papanya lagi buka mata. Mereka panggil saya, pagi Pak, saya jawab, iya pagi, gitu ya. Lalu mereka mulai aktivitas, mereka mulai mandi apa. Mereka lihat tiap pagi. Bapaknya bukan main game. Bapaknya bukan sibuk yang lain. Tapi mereka mau lihat. Oh, Bapak harus berbeda. Memberikan identitas dan nilai-nilai yang berbeda dari dunia. Identitas dan nilai-nilai dunia berbeda. Inilah yang mesti kita punya ciri, Bapak-Bapak ya. Kemurnian moral. Walaupun banyak bapak-bapak yang lain mengalami degradasi moral, ya, sehingga dia terjerat oleh dosa demi dosa, walaupun kelihatannya dosa kecil, ya. Kalau bapak-bapak lihat itu ada fotonya, gambarnya ini gambar disuap ya. Ya jangan ngomong soal suap dulu bapak-bapak ya. Kalau cuma soal main game atau kebiasaan-kebiasaan buruk kecil bapak-bapak nggak menang, wah ini sangat berbahaya. Pasti bapak-bapak nggak bisa lewat dari pencobaan yang seperti di foto ini ya. Itu gambar dolar dan diselip di bawah meja. Apakah kita bisa menahan? Apakah kita punya kemurnian moral? Itu kita buktikan. Dari perubahan-perubahan kecil, kita menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam diri kita. Jangan-jangan di antara kita masih ada bapak-bapak yang diam-diam di belakang sebagai hamba Tuhan masih suka merokok. Wah, ini benar-benar sudah harus bukan tumpang tangan lagi ya. Harus mandi, bukan dibaptis lagi, tapi mandi baptisnya mesti air keras, bukan air panas lagi ya. Ya, ciri yang ketiga Bapak-bapak, stabilitas spiritual dan emosional. Bapak-bapak harus hidup dengan nilai-nilai keimanan yang diajarkan secara utuh. Dia harus menjadi a man of faith, a man of hope, a man of love. Dia harus menjadi laki-laki yang beriman, ya. Dia setia kepada keluarga, pekerjaan dan pelayanannya. Itu ciri orang yang beriman tentunya, ya. Orang-orang yang beriman itu dia setia bukan hanya kepada Tuhan. Dia ngomong dia setia kepada Tuhan, dia beriman kepada Tuhan. Tapi imannya itu kelihatan apakah dia setia kepada keluarganya. Ya, ketika dia mengalami kesulitan, misalnya dalam hal ekonomi, banyak pilihan-pilihan yang bisa dia lakukan, tapi pilihan itu bukan seperti laki-laki yang beriman. Ya, bisa saja dia merampok atau dia menipu, bisa saja dia mengarang cerita supaya orang lain kesian sama dia, lalu dia mendapatkan keuntungan dari rasa kasihan orang itu. Tapi kalau dia lakukan itu tandanya dia tidak beriman satu. Kalau dia lakukan itu, maka bisa jadi kalau nanti dia ketahuan menipu lalu dia masuk penjara, dia sudah tidak setia kepada keluarganya. Bagaimana dengan keluarganya? Ketika seorang laki-laki menghadapi pilihan, ya apalagi contoh misalnya kesulitan dalam hal keuangan, dia harus menghadapi pilihan, apakah dia harus tetap bersama dengan keluarganya tapi dia nggak punya uang, atau dia bisa dapat uang tapi dia harus pergi ke luar kota atau ke luar negeri untuk mendapatkan uang, tapi dia harus tinggalkan keluarganya. Laki-laki yang beriman tidak semudah itu meninggalkan keluarganya hanya demi alasan uang. Ya, oh ya sudahlah, habis gimana terpaksa. Ya udah saya pergi jauh juga nggak apa-apa lah. Habis bagaimana kalau nggak ada uang? Nah, orang-orang laki-laki yang beriman hidup dengan iman. Tentu bagi dia ini bukan perkara yang mudah. Dia akan tetap setia kepada keluarganya. Bagaimana dengan pekerjaan yang sudah ada yang dipercayakan kepada Tuhan hari ini?
Bagaimana dengan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepadanya hari ini? Laki-laki yang beriman tidak semudah itu tergoyangkan. Dia seperti jangkar, seperti tadi yang kita sudah dengar. Ya, dia akan lego jangkarnya ketika dia mau berdiam diri. Dia harus punya waktu untuk berhenti. Kapal keluarga ini kalau sedang goyang, dia harus punya waktu untuk berhenti. Dia tahu kapan dia harus berjalan. Dia tahu kapan dia harus melego jangkarnya. Dia tahu kapan dia harus turunkan jangkarnya supaya keluarganya tetap aman. Laki-laki yang beriman, dia akan selalu setia kepada keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Laki-laki yang punya stabilitas spiritual dan emosional yang baik, dia akan menjadi laki-laki yang hidup berdasarkan janji Tuhan. Mungkin nggak mudah ya. Pandemi ini membuat semua orang, banyak orang yang merasakan hidupnya sulit. Tapi dia akan menjadi laki-laki yang enggak pernah goyah sama janji Tuhan. Dia percaya walaupun mungkin nggak kelihatan. Tapi dia percaya bahwa janji Tuhan terhadap dirinya itu tidak pernah tergoyahkan. Dia tahu bahwa firman Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Aku akan mendampingi engkau. Aku akan melindungi engkau. Aku akan menjadi perisai bagimu. Dia percaya dan dia nggak pernah ragu sama janji itu. Itulah kesalehan hidup yang akan menjadi ciri utama dari seorang bapak. Dia memiliki spiritual dan emosional yang sangat stabil, ya, seperti pondasi yang nggak retak, yang tetap kokoh, seperti jangkar yang benar-benar kuat menancap di batu karang, ya. Dia mencengkram kiri kanan dari sebuah kapal rumah tangganya dan dia tidak pernah goyah. Kenapa? Karena dia adalah a man of hope. Dia percaya sama janji Tuhan terhadap dirinya, terhadap keluarganya. Lalu ia juga akan menjadi a man of love, laki-laki yang hidup mempraktekkan kasih Tuhan. Dia percaya bahwa kasih yang ada dalam dirinya itu harus terus meluap sehingga istri dan anak-anaknya boleh merasakan kasih itu. Laki-laki yang seperti gelas, ya. Kalau kasih Kristus terus mengaliri gelas itu, lalu kasih itu tumpah, ya. Kasih itu harusnya terus, kasih Allah itu harus terus di dalam gelas itu sehingga kasih itu tumpah kepada istri dan anak-anaknya. Laki-laki yang penuh dengan kasih Tuhan, dia nggak butuh kasih yang lain. Banyak bapak-bapak yang hatinya sendiri nggak punya kasih Tuhan. Karena kenapa? Ya tidak dipungkiri juga karena banyak bapak-bapak yang lahir juga dengan kehausan kasih. Karena dia nggak punya bapak yang baik. Ya, dia nggak punya bapak yang ideal. Saya tumbuh dalam keluarga yang juga bukan bapak yang berperan dan berfungsi di dalam keluarganya. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk kita. Kalau bapak-bapak yang sama seperti saya, itu nggak menjadi alasan buat kita untuk, ya sudahlah, abisnya saya juga kan dulu saya nggak punya figur seorang bapak yang baik, maka beginilah saya. Enggak kayak begitu bapak-bapak. Itu nggak menjadi alasan buat kita. Ketika kita sudah sadar kita dipanggil menjadi bapak, kita harus penuhi hati kita, hidup kita dengan kasih Tuhan. Maka kasih Tuhan yang penuh atas ruang hati kita, itu membuat kita nggak perlu lagi kasih yang lain. Walaupun istri kita nggak menghargai kita. Walaupun mungkin perkataan istri kita menyakiti kita. Walaupun mungkin anak-anak kita berontak sama kita. Kita nggak membuat kita jadi kayaknya, ya sudahlah saya nggak usah jadi bapak. Udahlah saya mungkin mesti menjadi laki-laki atau bapak yang sadis. Saya mesti tunjukkan saya punya wibawa. Kita nggak akan menyerah seperti itu bapak-bapak. Kenapa? Karena kita adalah a man of love. Kita punya kestabilan spiritual dan emosional yang baik. Kita akan jadi sumber kasih di dalam keluarga kita. Bapak-bapak yang menjadi sumber kasih. Dia menyediakan pengampunan untuk kegagalan dan kesalahan istri dan anak-anaknya. Sebelum istri dan anak-anaknya melakukan kesalahan. Jadi kita harus menyiapkan itu bapak-bapak. Kita tahu ya istri dan anak-anak kita mungkin akan melakukan kegagalan. Istri kita mungkin sama ini kita belum jadi suami yang baik. Istri kita juga haus kasih sayang seorang bapak yang ideal. Jadi jangan salahkan dia kalau waktu kita mau berjuang menjadi bapak yang benar, kita menangkap istri kita ternyata selingkuh. Lalu kita bilang, wah kamu giliran saya mau berubah, kamu yang giniin saya.
Kalau begitu saya nggak terima. Wah, kita sadar bahwa kita selama ini juga kan bukan laki-laki yang baik. Jangan-jangan kita yang sudah selingkuh berkali-kali. Cuman orang-orang nggak tahu aja. Tapi begitu kita menangkap, kita tahu istri kita selingkuh. Seringkali bapak-bapak nggak punya pengampunan buat istrinya ketika istrinya mengalami kegagalan dalam hidup. Bapak-bapak harus punya pengampunan di dalam hatinya sebelum istri dan anak-anaknya mengalami kegagalan. Saya ngomong sama anak saya yang perempuan, saya bilang, Sharon, suatu hari Sharon, kamu kan sudah remaja, ya, kamu sekarang sudah haid dan kamu sudah bisa, kalau kamu salah pergaulan, kamu tuh bisa hamil. Oleh sebab itu kamu harus jaga kekudusan kamu, kegadisan kamu harus jaga. Suatu hari Sharon, Papa minta maaf sebelum kamu lakukan itu. Suatu hari, kalau kamu salah mengambil langkah, kamu punya pacar, lalu kamu dihamili oleh pacar kamu. Semoga enggak ya Sharon, saya bilang gitu. Kalau sampai itu terjadi Sharon, pacar kamu nggak mau tanggung jawab, pacar kamu kayaknya menyia-nyiakan kamu, malah pacar kamu mau meninggalkan kamu. Kemana kamu harus lari Sharon? Yang pertama kamu harus lari kepada Tuhan. Yang kedua Sharon, kamu harus lari kepada Papa. Apapun kegagalan kamu Sharon, walaupun kamu tahu apa yang Papa harapkan kepada kamu. Tapi kamu harus tahu Sharon, Papa adalah seorang laki-laki yang akan terima kamu apapun kegagalan yang kamu alami. Cari Papa Sharon, kalau kamu disia-siakan oleh laki-laki lain. Papa adalah laki-laki yang seumur hidup akan terima kamu Sharon. Saya memberikan rasa aman itu kepada anak saya. Sehingga ketika anak saya gagal, anak-anak saya tahu kemana dia harus lari. Anak-anak saya tahu kemana dia harus pergi ketika dia mengalami satu pilihan yang dia nggak tahu dia mesti gimana. Jangan sampai anak kita berpikir bahwa, waduh kalau saya gagal bagaimana nih? Bapak saya bisa ngamuk, bapak saya bisa bunuh saya. Itu bukan ciri keutamaan dari seorang laki-laki sebagai bapak. Wibawa dan karismamu, kalau cuma dilihat sebagai seorang bapak yang ketika menghadapi kegagalan anaknya mulai berpikir, jangan-jangan kalau bapak saya tahu saya begini, saya bisa dibunuh bapak saya. Wah, itu adalah karisma dan wibawa yang salah. Saya pernah mengalami hal itu di dalam hidup saya. Ketika saya berantem sama orang, saya nggak panggil bapak saya ditangkap sama polisi. Saya nggak panggil bapak saya, tapi saya panggil bapaknya teman saya. Karena saya tahu waktu saya panggil bapak saya, waktu itu saya berpikir, bapak saya nggak bisa marah-marah. Mungkin salah satu dalam pikiran saya, wah bisa dibunuh saya sama bapak saya, walaupun mungkin enggak ya. Tapi mungkin bahasa saya seperti itu. Ya, saya nabrak orang ya, saya harus tanggung biaya rumah sakit. Saya nggak lapor bapak saya pinjam uang dengan orang tua dari sahabat saya. Itu yang saya lakukan. Kenapa? Karena saya nggak merasa aman untuk datang kepada bapak kandung saya sendiri. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita bapak-bapak. Yang keempat, kita akan menjadi bapak yang bijaksana. Ya, kita punya sikap yang tepat dan seimbang. Dan kita punya hubungan diri kita dengan Tuhan itu dan juga sesama itu seimbang. Kita tidak akan gegabah. Orang yang bijaksana, bapak yang bijaksana tidak akan gegabah. Ya, saya bersyukur ada di BSK ini bersama dengan bapak-bapak rohani yang begitu luar biasa. Saya termasuk kalau tidak salah saya mungkin yang paling muda ya, paling junior mungkin ya kalau secara umur. Saya juga secara pengalaman saya juga junior, tapi saya bersyukur bapak-bapak ini mau menopang, mendidik saya, membimbing saya di BSK ini sehingga saya merasa sangat bersyukur diberikan kesempatan sampai sejauh ini. Tapi sebagai orang yang lebih muda yang nggak punya pengalaman, saya biasanya memimpin di pekerjaan saya, di pelayanan saya yang kecil, saya juga memimpin. Tapi di sini saya nggak mimpin, saya dipimpin. Sehingga saya kadang-kadang, saya menyadari, saya kadang-kadang mengeluarkan satu perkataan atau tindakan saya yang mungkin salah bagi bapak-bapak yang mementor saya nih di BSK ya. Tapi itu membuat saya tahu diri, saya tidak boleh gegabah. Saya harus belajar untuk punya kerendahan hati, untuk mau dengar, untuk melayani lebih lagi. Saya harus tahu diri bahwa semua ini adalah sebuah kepercayaan. Saya tidak boleh gegabah.
Kerendahan hati itu harus terus ada di dalam hati. Saya, khususnya karena saya tahu saya kurang berpengalaman. Oleh sebab itu, Bapak yang bijaksana, apakah cuma cukup tidak gegabah dan rendah hati? Kita juga jadi Bapak harus punya ketekunan dalam beribadah. Ya, ya kalau cuma suasana hati enak, beribadah mah enak ya. Tapi kalau suasana hati nggak enak, tapi kita tetap tekun beribadah. Ya, kalau beribadah datang ke gereja sih gampang ya. Kalau menurut saya ya gampang. Apalagi kalau kita gembala atau kita wakil gembala, kita pendeta. Datang ke gereja itu lebih mudah. Kenapa? Karena di gereja kita takut orang-orang ngomongin kita kalau kita nggak beribadah. Tapi ketika kita mengalami badai goncangan, apakah kita masih tekun setiap pagi mencari Tuhan? Apakah kita masih terus baca firman? Apakah setiap pagi kita masih terus berdoa? Dan kita nggak bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Setiap pagi apakah suara kita hanya kita ngomong, Tuhan tolong saya? Bapak-bapak yang hidupnya bijaksana. Dia tahu nggak perlu dia minta tolong. Tuhan tahu apa yang dia butuhkan. Dia terus tekun beribadah dalam setiap goncangan. Dan dia berdoa, dia selalu mengucap syukur, Tuhan. Aku bersyukur kalau sampai hari ini aku masih ada. Aku bersyukur sama keadaanku hari ini. Walaupun masih kurang Tuhan, aku bersyukur. Bapak-bapak yang bijaksana. Bukan sekedar tidak gegabah dan rendah hati. Tapi dia juga tekun beribadah. Khususnya secara pribadi di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Dia bersyukur sama apa yang menjadi tanggung jawab yang diberikan kepadanya hari ini. Kalau hari ini tidak diberikan tanggung jawab pekerjaan, minimal masih ada tanggung jawab pelayanan. Kalau hari ini nggak ada tanggung jawab pelayanan, nggak ada tanggung jawab pekerjaan, minimal masih ada tanggung jawab untuk menjadi bapak yang baik bagi istri dan anak-anaknya di dalam keluarga. Ciri yang kelima adalah dia pantas diteladani. Bapak-bapak harus menjadi orang-orang yang menarik, yang membuat orang sepertinya tertarik untuk mengikuti dan menghargai perilakunya. Boro-boro ya, kalau orang-orang lihat kita aja sebel gitu ya. Banyak bapak-bapak yang berpikir, wah di rumah nggak ada yang berani ngomong sama saya. Kalau saya ngomong semua diem. Saya memutuskan semua nurut. Saya kalau sudah ngomong semuanya diam dan semuanya pasti akan mengikuti perkataan saya. Kenapa? Karena saya adalah orang yang diteladani di rumah ini. Apakah benar mereka berdiam, istri dan anak-anak kita, karena kita adalah seorang teladan? Jangan-jangan mereka sebenarnya sudah muak dan harap-harap cemas. Mereka sendiri tidak berharap dan tidak berpikir lagi bahwa orang yang di depan mereka ini adalah orang yang bisa berubah. Jangan-jangan mereka sudah muak karena mereka tahu kita adalah bapak-bapak laki-laki yang nggak akan pernah bisa berubah. Ya, bagaimana bapak kamu? Bagaimana suami kamu? Jawabannya adalah cuma mujizat yang bisa membuat dia berubah. Apakah kita nggak sedih, bapak-bapak, kalau istri dan anak-anak kita berpikir seperti itu? Bapak-bapak yang berfungsi dan berperan, dia akan menjadi bapak, ya, yang menjadi daya tarik waktu orang melihat dia. Orang langsung tertarik untuk mengikutinya. Dari cara dia bicara, dari cara dia berpikir, dari cara dia tersenyum, orang-orang menghargai dia. Dan orang-orang lihat dia memang pantas untuk diteladani. Tentunya kalau ngomong soal teladan, itu harus sesuai dengan tata krama dan aturannya ya. Jadi di rumah dia harus seperti apa, dia mesti mengikuti. Nggak bisa gaya di rumah dipakai juga buat di gereja kan. Dan nggak bisa juga gaya dia di gereja, lalu dia samakan. Di gereja jadi gembala, mereka tuh jemaat ya. Tapi di rumah, dia bapak, dia suami. Dia harus sesuai dengan tata krama dan aturan. Kita harus menyesuaikan diri. Kembali lagi kepada poin yang keempat tadi, kita bijaksana. Ya, makanya bijaksana yang keempat ini ada minimal ada 4. Ini nggak boleh salah satu. Tapi kita harus punya keempat-empatnya. Ya, baru kita bijaksana. Nah, baru setelah kita bijaksana, kita akan masuk next level, kita jadi orang yang pantas diteladani. Yang keenam, yang terakhir, kita adalah bapak yang ramah dan murah hati. Kita hidup mempraktekkan kasih kepada keluarga kita dan kepada sesama. Ya, bukan cuma kepada sesama doang, tapi enggak kepada keluarga. Atau kita menjadi orang yang sangat egois, sehingga kita hanya mempraktikkan kasih kepada keluarga kita saja.
kita nggak peduli kepada orang lain. Ini juga tidak tepat, ya Bapak-Bapak ya. Saya banyak belajar bagaimana ketika dalam pelayanan saya melihat orang-orang senior-senior saya, mentor-mentor saya, mereka begitu berkorban untuk mempraktekkan kasih kepada orang lain. Mereka berkorban buat orang lain. Saya sangat bersuka cita dapat menyaksikan itu menjadi satu teladan yang harus saya teladani juga di dalam kehidupan saya. Mereka harus menjadi orang yang hatinya senang memberikan pertolongan buat orang lain yang berkekurangan. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, Bapak-Bapak ya. Nah, Bapak-Bapak harus lebih dari sekedar meninggalkan aset saja. Tapi Bapak-Bapak harus memberikan warisan akhlak dan juga akal budi kepada anak-anak dan istrinya. Ya, dari kegelapan menuju kepada masa depan yang lebih baik. Ya, menuju kepada masa depan di dalam Tuhan yang lebih terang. Menjadi masa depan yang lebih terjamin di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak-bapak harus siap berkorban. Father, ya, harus berkorban. Walaupun mungkin keadaannya dia harus compang-camping kehidupannya. Ya, mungkin dia harus berdarah-darah dalam melakukan fungsi dan perannya sebagai seorang bapak. Tapi lebih dari sekedar aset yang dia bisa tinggalkan. Dia harus mewariskan akhlak dan akal budi kepada keturunannya, kepada istri dan anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya menjadi benih yang siap bermultiplikasi kepada cucu-cucunya, ya, kepada buyutnya nanti. Itulah ciri keutamaan dari kita sebagai seorang bapak. Puji Tuhan, itu yang bisa saya bagikan kepada kita semua hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, dan kita akan menyaksikan video inspirasi yang satu ini. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. Papa, it's me, Papa. But it's even harder not to love.
Pak, Ma. Apa? Mama, c'est fan. ใช่เสร็จฟัง Baik Bapak-Bapak, kita akan berdoa. Kalau kita menyaksikan video yang baru saja kita saksikan, saya yakin Bapak yang di video tadi, beliau adalah Bapak yang belum pernah mengikuti pelatihan Bapak sepanjang kehidupan. Sehingga anaknya juga menjadi anak yang berontak kepada orang tuanya. Tapi apakah yang membuat akhirnya dalam film ini menjadi satu akhir yang baik? Bapak ini ketika melihat ada satu kesalahan yang dilakukan oleh anaknya. Sehingga upah dari kesalahannya itu harus membuat anaknya menjadi orang yang terhukum dan tidak bisa berjalan lagi. Karena kakinya menjadi lumpuh. Tapi ketika Bapak ini melihat kegagalan anaknya, Bapak ini menjadi Bapak yang siap mengampuni. Bahkan bukan sekedar mulutnya yang mengampuni, tapi dia juga mau menjadi Bapa yang berkorban. Mewujudkan pengampunan yang ada dalam hatinya, dalam tindakannya untuk berkorban. Mengajak anaknya untuk bisa anaknya mempunyai semangat untuk bisa berjalan kembali. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan berkata kepada hati saya bahwa Bapak-bapak yang ikut pada siang hari ini. Ada beberapa bapak yang sulit mengampuni kekurangan dan juga kelemahan dari anak-anaknya. Siang hari ini Tuhan mau kita pulih dalam hal ini. Berapa banyak kita mau pada siang hari ini menjadi bapak yang menyiapkan pengampunan kepada istri dan anak-anak kita. Kita bicara soal fungsi dan peran seorang bapak bukan hanya sekedar apa yang bisa kita tunjukkan dan nampakkan di dalam sikap dan perubahan hidup kita. Tapi itu juga berbicara soal hati kita yang sungguh-sungguh menerima istri dan anak-anak kita apa adanya. Jangan kita menjadi bapak yang egois yang menuntut mereka menerima kita apa adanya. Tapi sudahkah kita menjadi bapak yang mampu menerima mereka apa adanya? Atas setiap kesalahan dan kekurangan yang sudah pernah mereka, yang kita lihat mereka sudah gagal melakukannya. Maukah kita mengampuni mereka siang hari ini? Mari bapak-bapak yang berkata, iya sayalah orangnya. Maukah engkau mengangkat tangan kananmu dan kau taruh tangan kirimu di dada. Sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Memohon Roh Kudus menguatkan kita. Memohon Roh Kudus untuk terus membimbing kita untuk bisa menjadi Bapa Sang Pengampun buat istri dan anak-anak kita. Tuhan melihat tangan-tangan dan yang sudah terangkat. Tuhan melihat hati kami yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan terhadap keluarga kami. Mari Tuhan, biarlah 6 ciri keutamaan seorang Bapa itu ada di dalam hati kami. Dan kami bisa melakukan 6 ciri itu. Kalau kami punya hati yang mengampuni istri dan anak-anak kami. Apapun yang mereka lakukan Tuhan. Firman-Mu berkata mengampuni 70 kali 7. Kami mau mengampuni mereka tanpa batas. Bukan 1000 kali. Bukan 1001 kali. Tapi berkali-kali kami akan terus mengampuni. Walaupun mereka salah lagi. Kami akan ampuni lagi. Walaupun mereka gagal lagi. Kami akan ampuni lagi. Itulah yang kami mau Tuhan. Roh Kudus-Mu ada di dalam hati kami. Mampukan kami menjadi Bapa seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan. Kami terima pengurapan Tuhan siang hari ini yang sempurna itu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Amin.